Oke, sesuai yang di panel kita mau bahas tentang gelombang cahaya. Jadi kita langsung mulai aja ya. Oke. Pertama kita bahas tentang sifat-sifat sama karakteristiknya dulu. Karakteristik gelombang cahaya. Nah, yang pertama, gelombang cahaya itu termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Nah, artinya dalam perambatannya dia tidak memerlukan medium. Tidak perlu medium untuk merambat. Nah, kemudian sifat yang kedua, dia termasuk ke dalam gelombang transversal. Kalau berdasarkan arah rambatan dan arah getaran partikelnya, ya, antara getaran partikel dengan arah getaran gelombangnya itu saling tegak lurus. Jadi ini termasuk ke dalam gelombang transversal. Terus yang ketiga, dia bisa mengalami dispersi. Dispersi ini adalah penguraian cahaya. Itu sih istilahnya kayak pelangi itu. Jadi kalau cahaya yang kita lihat ya, cahaya tampak itu kan cahaya polikromatis. Jadi terdiri dari beberapa macam cahaya yang memiliki beda-beda frekuensi dan beda-beda panjang gelombang. Nah, ketika dia melewati suatu medium yang berbeda kerapatannya, nah itu bisa terurai menjadi si masing-masing penyusunnya itu. Nah, itu jadi penguraian dispersi, artinya si cahaya itu terdispersi atau terurai menjadi komponen masing-masing si cahaya penyusunnya itu. Yang umum di kita lihat tuh yang pelangi itu. Jadi kalau misalnya ini ada prisma kaca gitu ya, terus ada cahaya masuk di sini, nanti yang ini akan dibelokin. Nah, pas dibelokin ini dia akan terurai menjadi beberapa cahaya yang beda-beda warnanya. Jadi ada merah sampai yang ungu, itu yang Magico Hebinium itu. Terus yang keempat sifatnya, dia bisa mengalami difraksi. Nah, difraksi ini adalah pelunturan cahaya, pelunturan muka gelombang. Nah, kalau difraksi cahaya ya berarti pelunturan muka gelombang cahayanya itu sendiri. Nah, difraksi ini bisa terjadinya karena ada celah. Nanti celah ini terbagi dua nih. Ada celahnya celah tunggal sama celahnya celah banyak. Nah, untuk yang celah tunggal, misalnya ini ada dinding, ada celahnya kayak gini. Terus ada sumber cahaya di sini. Tuh. Nah, nanti ini akan terjadi pembelokan cahaya gitu. Sinarnya itu akan gitu. Nah, itu yang namanya terdifraksi. Jadi, bentar, ini gambar yang bagus ya. Bentar ya. Ini sumbernya. Terus ini ada celahnya, jaraknya sejauh D. Itu. Terus nanti ini kan akan dibelokkan ya. Dibelokkan itu ke segala arah sebenarnya. Nah, ini ada layar penangkap atau dinding penangkap. Nah, jarak antara celah sama layarnya itu L. Nanti dia dibelokkan gitu kan. Katakanlah gini. Nah, terus ini nanti kan ada perbedaan pasti panjang lintas. Oke, tadi sampai mana? Hilang suara sampai mana tuh?
waktu mulai gambar. Waduh, oke. Oke. Ini nggak aku gambar ulang ya. Jadi dari gambar ini aja deh, aku lanjutin. Nah, jadi misalnya nih ada celah, ini sebelah kiri celahnya D, sejauh D jarak celahnya. Nanti kalau ada sumber cahaya di sini yang melewati celah itu, dia akan dibelokkannya karena ada difraksi itu ya. Nah, misalnya dibelokkannya melalui lintasan yang satu ini sama lintasan yang ini itu. Nah, nanti di sini akan di sebelah sini nih akan terjadi pola interferensi namanya. Terus ini kan antara lintasan yang S1 dengan lintasan yang S2 ini kan beda panjangnya tuh, kalau kalian perhatiin tuh ya. Itu kan beda kan panjangnya. Nah, perbedaan panjangnya itu di sini yang namanya delta S ini. Itu. Nah, antara D terus delta S terus L, ini L adalah jarak antara si celah terhadap dinding atau terhadap layar, dan ini ada sudut difraksi, itu ada hubungannya. Nah, hubungannya itu delta S sama dengan D sin theta, atau ini bisa juga dinyatakan sebagai D kalikan dengan Y per L, dengan Y-nya itu yang ini. Itu Y-nya. Jadi jarak antara tengah-tengah si celah dengan titik di mana pola difraksi itu kita lagi ngamatinnya itu lagi di mana gitu. Nah, itu Y-nya. Nah, ini adalah rumus kita yang pertama untuk difraksi dengan celah tunggal gitu. Nah, bentuk soalnya misalnya yang tadi aku lihat ada di sini. Nah, kayak gini bentuk soalnya. Jadi ada cahaya kan lewatin celah sempit dan menghasilkan interferensi minimum. Oh, sorry, aku lupa menyampaikan sesuatu. Ini nomor 5 dulu. Interferensi dulu ya, karena ini berhubungan dengan interferensi. Nah, interferensi ini superposisi antara dua gelombang atau lebih gitu. Jadi superposisi itu kata sederhananya perpaduan antara dua gelombang atau lebih. Nah, ini terbagi dua nih, ada interferensi yang konstruktif dan interferensi yang destruktif. Tuh. Interferensi yang konstruktif itu kalau dia si dua gelombang yang bergabung ini fasenya sama, sefase. Ini pada dua gelombang, misalnya dua gelombang aja ya, dua gelombang sefase tuh. Nah, kalau destruktif kebalikannya. Jadi gabungan atau paduan dari dua gelombang yang berlawanan fase. Nah, akibatnya apa? Kalau di konstruktif, nanti pola yang terlihat itu pola terang. Yang kelihatan tuh pitanya itu terang. Kalau di destruktif ini gelap. Tuh. Ya, itu interferensi. Nah, di sini yang delta S sama dengan D sin theta Y sama dengan D kali Y per L, itu ada rumus pola gelapnya. Untuk pola gelap yaitu delta S sama dengan N kali lambda. Itu dengan lambda adalah panjang gelombangnya dan N adalah suatu bilangan bulat. Tuh. Tergantung nanti polanya pola yang keberapa. Gitu. Misalnya pola ke-1 ya berarti N-nya tuh 1, pola kedua ya berarti N-nya 2. Tuh. Ya. Nah, di sini untuk yang soal ini ada cahaya melewati suatu celah sempit, menghasilkan, kalau dia digambar ada sudut difraksi kan, sudutnya itu sebesar 53 derajat. Dan menghasilkan interferensi minimum.
orde kedua, berarti gelap kedua gitu. Atau N-nya sama dengan 2 gitu. Kenapa gelap? Karena dia interferensinya minimum gitu ya. Oke. Kemudian jika lebar celah 3 kali 10 pangkat negatif 4 cm, berarti itu adalah D-nya. D-nya 3 dikali 10 pangkat negatif 4 cm atau D-nya 3 dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Tuh. Berapa panjang gelombang cahayanya? Berarti kita mau ngitung lambdanya nih, berapa? Tuh. Nah, di sini ada satuan ini kan A, kayak gitu kan, A ada bulatnya di atasnya. A itu adalah angstrom, yang nilainya kalau 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter. Terus nanti kalian ada satuan nanometer juga, jadi kalau dalam cahaya di sini, panjang gelombang biasanya dalam satuan angstrom atau nanometer ya. Ini 10 pangkat negatif 9 meter. Tuh. Jadi jangan bingung kalau ada bentuk satuan kayak gini. Oke, kita pakai rumusnya. Tadi kan rumusnya di atas ada tuh. Rumus pola gelap adalah delta S sama dengan N kali lambda. Jadi delta S sama dengan N kali lambda. Nah, sementara delta S-nya sendiri itu adalah D kali sin theta. Yang rumus yang atasnya. Tuh, ya kan? Yang ini. D sin theta. Tuh, ini delta S, ini juga delta S. Berarti kan N lambda sama dengan D kali sin theta. Nah, udah deh. Masukin angka-angkanya. N-nya 2, karena kita mengamati pola gelap yang kedua. 2 kali ya, sorry. 2 dikali lambdanya mau kita cari, terus sama dengan D-nya 3 dikali 10 pangkat negatif 6, terus sin theta sin 53 derajat. Itu. Berarti 2 lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6 dikali sinus dari 53 derajat, itu 0,8. Jadi lambdanya 2,4 10 pangkat min 6 dibagi 2, atau lambdanya 1,2 10 pangkat min 6 meter. Nah, itu kan tadi pilihannya dalam satuan angstrom kan. Jadi ini diubah menjadi 10 pangkat min 10. Jadi 12.000 ya kali 10 pangkat 10 pangkat min 10 meter, atau lambdanya 12.000 angstrom gitu. Ada pertanyaan nggak untuk soal yang nomor 12 ini? Kak, maaf, tadi S itu jarak apa ya, Kak? S itu ini. S itu jarak dari, ini kan ada 2 nih, ada 2 lintasan cahaya yang berinterferensi di titik yang sebelah sini, ya kan? Yaitu cahaya yang dari sini sama cahaya dari sini. Nah, itu berinterferensi di sini nih. Itu. Nah, itu jaraknya beda antara lintasan yang pertama dengan lintasan yang kedua. Itu yaitu jaraknya bedanya yang ini. Terjawab nggak? Iya, Kak. Kasih, Kak. Oke. Kalau soalnya tidak diketahui sudutnya gimana? Itu kemungkinan pakainya yang ini. Rumus yang ininya, yang tidak melibatkan sudut, yaitu pakai Y per L. Jadi diketahui pola jaraknya itu terjadi di pola gelapnya itu terjadi pada jarak berapa dari pusat celah, dan berapa jarak antara celah ke dinding atau ke layar yang menangkap si pola interferensinya itu. Bentar, ada nggak ya soalnya ya? Nah, ini 2 celah sempit. Mana yang celah? Yang celahnya 1. Nah, ini. Nah, ini yang nggak melibatkan sudut nih di sini. Di sini ada celah tunggal selebar 0,1 mm, berarti itu D-nya. D-nya 0,1 mm atau 10 pangkat min 4 meter. Disinari berkas cahaya sejajar dengan panjang gelombang 8000 angstrom. Jadi lambdanya 8000 angstrom atau 8 kali 10 pangkat min 7 meter.
pola difraksi yang muncul ditangkap oleh layar pada jarak 1 meter, berarti itu L-nya 1 meter. Pertanyaannya jarak antara garis gelap kedua, berarti gelap kedua N-nya itu 2 itu dari garis terang pusat. Jadi di gambar tadi aku balik lagi ke sini ya. Nah, di sini nih ada terjadi terang pusat nih di sini. Yang tadi aku bilang pusat dari tengah-tengah sejelah itu. Nah, ini terang pusatnya. Nah, pertanyaannya tuh ini berapa jaraknya si gelap keduanya itu. Nah, itu nggak ada sudutnya kan? Nah, itu kita pakai rumus yang satunya lagi. Tadi rumusnya kan delta S itu adalah D sin theta atau D kali Y per L kan. Terus untuk gelap adalah delta S sama dengan N lambda. Tuh. Nah, jadi kita pakainya ini. Yang itunya kita samain gitu. Jadi N lambda sama dengan D kali Y per L. Kayak gitu. N-nya kan 2. Terus lambdanya 8 kali 10 pangkat negatif 7. Terus D-nya 10 pangkat min 4. Tuh. Y-nya yang dicari. Karena ini yang dicari nih. Jarak antara garis gelap kedua dari garis terang pusat. Gitu. Ya udah, Y per L-nya adalah jarak layarnya. 1 bagi 1. Atau Y kali 10 pangkat min 4 sama dengan 16 kali 10 pangkat min 7. Jadi Y-nya 16 kali 10 pangkat min 3. Atau Y-nya 16 mm. Karena ini tadi satuannya meter. Kayak gitu. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Nanti ini bentuk soalnya tinggal di otak-atik aja, tinggal yang mana yang nggak ada. Kalau misalnya di sini kan si Y-nya yang nggak ada, ya udah tinggal masukin rumusnya. Nanti tinggal nyari Y-nya. Atau bisa jadi yang dicari itu bukan Y-nya tapi misalnya pola gelap yang keberapa, berarti nyari N-nya gitu. Tapi rumusnya tetap sama, satu rumusnya yang ini aja gitu. Ya. Ini pakai rumus gelap. Rumus gelap tuh ini. Pola gelap kan. Kenapa lambdanya jadi 8 kali 10 pangkat negatif 7? Jadi ini kan ada lambda 8000 angstrom kan. Nah, ini tuh sama aja dengan 8000 kali 10 pangkat min 10. Karena 1 angstrom itu 10 pangkat negatif 10 meter. Itu. Ini kan sama aja dengan 8000 itu 10 pangkat 3 kan. 10 gitu. Jadi 8 kali 10 pangkat 3 dikurangi 10. Atau lambdanya 8 kali 10 pangkat min 7 meter. Gitu. Yang ini kalian coba ya, kerjain sendiri ya. Yang ini, tadi soal dari teman-teman. Seberkas sinar sejajar monokromatis dengan panjang gelombang 6000 angstrom mengenai celah sempit selebar D, agar pola difraksi orde gelap kedua terjadi pada sudut 30 derajat, besar D-nya harus berapa? Nah, itu tinggal kayak gitu kan, cuman rumusnya satu, tinggal di otak-atik kita mau nyarinya pertanyaannya apa. Gitu. Oke, silakan dicoba. Nanti kalau udah dapet boleh ditulis di chat atau langsung disebutin aja nggak apa-apa. Afi udah dapet yang A katanya. Yang lain gimana? Sama nggak? Tahu punya jawaban sendiri? Ada yang dapet D. Ada lagi yang dapet A. Oke, kita periksa ya. Kita hitung bareng-bareng. Pertama panjang gelombangnya 6000 angstrom, berarti lambda 6000 angstrom ini sama aja dengan 6 dikali 10 pangkat negatif 7 meter. Kemudian melewati, pola orde gelap kedua. Gelap 2 berarti N-nya sama dengan 2. Terjadi pada sudut theta 30 derajat. Berapa D-nya? Gitu. Nah, ini kita pakai N lambda sama dengan D kali sin theta. N-nya 2,
Karena pola gelap kedua, lambdanya 6 kali 10 pangkat negatif 7 sama dengan D-nya kita mau cari dikali dengan sinus theta, itu sinus 30. Jadi 12 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan D kali setengah. Jadi D-nya 12 kali 10 pangkat min 7 dibagi setengah, atau 24 kali 10 pangkat min 7. Atau D-nya 2,4 kali 10 pangkat min 6 meter, ya masih meter, atau D-nya 2,4 kali 10 pangkat min 3 mm. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini berarti yang tadi bintang jawab D itu hati-hati ya. Ini kan masih 10 pangkat min 7, tapi di sini tuh 10 pangkat min 7 ini masih satuannya meter gitu. Bukan 10 pangkat min 7 juga sih, tapi 2,4 10 pangkat min 6. Jadi hati-hati sama satuan deh pokoknya. Gitu. Jadi bisa aja keliru. Ngitungnya udah benar, tapi salah pas ngambil kesimpulan gara-gara satuannya itu. Gitu. Kamu tanya rumus terang sama gelap beda kan? Kalau rumus terangnya yang mana? Nah, kalau ini kan tadi gelap ya. Oke. Tambahin lagi, ada lagi rumus yang pola terangnya. Yaitu delta S sama dengan N ditambah setengah dikali lambda. Gitu. Tapi dengan catatan si N-nya itu mulai dari 0. Itu mulai dari 0. Atau kalau mau mulai dari 1, biar sama ya, mulainya dari 1. Ini min setengah aja. Jadi rumusnya tuh mirip-mirip. Terus kadang-kadang ada yang nulisnya N plus setengah, tapi N-nya mulainya dari 0. Ada yang nulisnya rumusnya N dikurang setengah, tapi mulai N-nya tuh dari 1. Jadi sebenarnya itu sama aja. Nah, pola terang ke 1 berarti pola terang pusat. Kalau di sini kayak gini. Itu. Jadi tinggal sesuaikan aja sih dengan si ininya. Pola terangnya ada di rumusnya plus setengah apa min setengah kayak gitu. Setahu aku jarang-jarang ada soal yang ngamatinnya terang yang pola terangnya. Coba ya kita cari ya soalnya ya. Nggak ada. So kalau kalian punya soalnya boleh dikirim ya. Aku lanjut dulu kalau belum ada pertanyaan lagi. Nah, ini kan tadi celahnya 1 kan, difraksi untuk 1 celah kan. Mana sih? Nah, ini. Kita tadi baru bahas difraksi untuk celah yang tunggal. Nah, sekarang kita bahas untuk celah yang banyak atau ininya istilahnya kisi difraksi. Ya. Kisi difraksi atau difraksi pada banyak celah gitu. Nah, sesuai namanya, jadi celahnya tuh ada banyak. Tuh. Nah, ini celah 1, celah 2, celah 3. Nah, nanti akan terbentuk pola interferensi nih di sini. Tuh, ya gambarnya kayak gimana pokoknya gitulah ya. Nggak usah digambarin. Daripada ini pokoknya nanti ada sama kayak tadi terbentuk pola terang gelap di layar. Tuh. Nah, untuk di difraksi, kisi difraksi, delta S-nya itu masih sama D sin theta atau D kali Y per L. Definisinya juga masih sama, D itu jarak celahnya, terus Y itu jarak pola yang diamati terhadap si terang pusat, dan L adalah jarak antara celah dengan layar. Ya, besarannya tuh meaningnya masih sama. Nah, cuman kalau di kisi difraksi ini, untuk pola terang, dia delta S-nya N kali lambda, kebalikannya dengan yang tadi. Kalau tadi kan pola gelap N lambda kan. Nah, untuk pola gelapnya, S-nya N min setengah kali lambda. Itu. Nah, nanti ada si kisinya ini ada banyak celah, karena banyak celahnya itu dinyatakan sebagai N, jumlah ininya, jumlah sayatan celahnya itu, dengan
D-nya ini di sini ya, D-nya itu adalah 1/n. Gitu, dengan N-nya ini adalah banyak celah. Tuh. Nanti soalnya gimana ya? Pengerjaan soalnya sama kayak yang tadi, tinggal rumusnya aja. Misalnya tadi mana ya, ada yang kisi. Nah, ini kisi. Sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi 500 garis per sentimeter. Nah, itu adalah N-nya tuh. N-nya 500 garis per sentimeter. Per cm. Pada layar yang berjarak 1 meter. Berarti itu L. Aduh, L-nya 1 meter. Jarak antara dua garis jelas yang berurutan. Berarti itu adalah jarak dua terang. Jarak antara dua terang, yaitu 2,4 cm. Atau 2,4 10 pangkat min 2 meter. Nanti ini harus diubah juga ya si N-nya ini. Berapa panjang gelombang yang digunakan? Nah, ini kan ada N-nya 500 garis per sentimeter. Kalau 500 garis per sentimeter berarti 50.000 garis per meter. Nah, itu aja deh. Terus jarak, ini kan jarak dua terang nih. Bentar ya. Jadi ini ada rumus cepatnya sebenarnya. Lambda sama dengan P kali D per L. Nih. Nih ya. Rumus langsungnya lambda adalah P kali D dibagi L. Jadi P-nya ini adalah jarak dua terang berurutan, atau bisa juga dengan jarak dua gelap berurutan. Itu, ini rumus langsungnya ya. Aku lupa nuruninnya dari mana, pokoknya kayak gitu. Lambda sama dengan P kali D dibagi L. Nah, jadi di sini lambda, langsung aja, lambda P kali D-nya itu kan 1/n dibagi dengan L. P-nya itu, ini tadi jarak dua terang berurutan, ini P-nya nih. Tuh, 2,4 kali 10 pangkat min 2. 2,4 10 pangkat min 2 dikali 1/5 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan L-nya 1. Jadi lambdanya 2,4 10 pangkat min 2 kali 2 10 pangkat min 5. Ya, gitu. Atau 4,8 10 pangkat min 7 meter atau 480 nanometer. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Meter ke nanometer itu emang berapa? 1 nanometer sini ya. 1 nanometer itu 10 pangkat negatif 9 meter. Jadi tadi kan ada 2,4 kali 10 pangkat min 7 meter kan. Mau dijadikan 10 pangkat min 9 kan. Berarti 2,4 kali 100. Salah. Tadi 4,8 nih. 4,8 kali 100 kali 10 pangkat min 9 kan, ini sama aja nih jadi 10 pangkat min 7 kan, benar nggak? Nah, ini udah satuan nanometer, jadi 4,8 480 sorry, 480 nanometer begitu. Nah, makanya jadi begitu hasil akhirnya. Yang jarak dua terangnya itu bukan 2,4 kali 10 pangkat min 1, kan dari sentimeter ke meter. 1 meter itu 100 cm kan? Atau 1 cm 1/100 cm. Kamu mau tanya itu kenapa bisa jadi 2 kali 10 pangkat min 5? Yang ini. Ini kan. Itu kan ya. Jadi kan ini ada 1 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat 4. 1 dibagi 5 kali 10 pangkat 4, atau sama aja dengan 10 pangkat min 4 dibagi 5
1 kali 10 pangkat min 4 bagi 5 gitu kan. Nah, 1/5 itu kan 0,2. Nih, 1/5-nya itu 0,2. Ya udah 0,2 kali 10 pangkat min 4 atau 2 kali 10 pangkat min 5 gitu. Nah, kalau ini gimana nih? Soal yang ini. Seberkas cahaya dilewatkan pada kisi difraksi dengan 5.000 celah per cm. Akan dihasilkan garis terang kedua dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal. Berarti panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah berapa? Diketahui pertama N ya. N-nya adalah 5.000 celah per cm atau 5 kali 10 pangkat 5 celah per meter. Garis terang kedua, berarti terang kedua N-nya itu 2 dengan sudut theta 30 derajat. Panjang gelombang cahaya yang digunakan berapa? Formulanya berapa? Nah, ini kan terang kedua kan. Tadi untuk kuali terang kan N kali lambda. Kalau dikisi kan sama dengan D kali Y per L. Nah, Y-nya ini yang dicari. Enggak. D sin theta. Kita nyari lambdanya. Jadi N kali lambda sama dengan D-nya itu 1/N kan. Kali sin theta. Gitu. Nah, terus N-nya itu 2. N kecilnya itu 2. Lambdanya yang mau dicari, mau dihitung. Kali 1/5 kali 10 pangkat 5. Dikali sin 30 derajat. Jadi 2 lambda sama dengan sin 30 kan setengah. Berarti 1/5 10 pangkat 5 kali setengah. Jadi 2 lambda 1/10 pangkat 6 atau 10 pangkat min 6. Jadi lambdanya, Kak, bukannya N-nya 50 celah per meter. Enggak, bukan. Nanti aku jelasin kenapa bukan. Lambdanya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter atau 500 nanometer. Angstrom ya? Ya, angstrom berarti 5.000 angstrom. Oke, kenapa bukan 50 celah per meter? Sekarang gini. Ini 1 meter nih, misalnya. 1 meter ada berapa sentimeter? 100 cm kan? Ini ada 100 nih, banyak nih. Ini 1 cm. Nah, 1 cm itu ada 500. Berapa? 5.000 ya? 5.000 celah. 1 cm-nya itu ada 5.000 celah. Jadi kalau 1 meter ada berapa celah? Sementara 1 meter itu ada 100 cm. Ya nggak? Jadi kalau 1 meter harus ada 5.000. Itu 5.000 apa 500 sih? 5.000 kan? Tadi udah bener ya? Ya, 5.000 kali 100. Jadi ada 5.000 dikali 100 kan? Atau 5 kali 10 pangkat 5 celah per meter. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya dulu? Atau ada yang masih bingung? Kak, kok bisa dapat 5 kali 10 pangkat negatif 7? Ini kan dari sini nih. 2 lambda sama dengan 10 pangkat min 6. Berarti kan lambdanya 10 pangkat min 6 dibagi 2 kan? Atau 1/2 kali 10 pangkat min 6. Setengah itu kan 0,5. Tuh. 0,5 kali 10 pangkat min 6. Ya 5 kali 10 pangkat min 7. Oke. Ini aku lanjut dulu ke selanjutnya itu interferensi celah ganda ya. Kalau nggak salah ya. Jadi nanti itu tadi kan ada kita ngebahas tentang interferensi kan. Mana ya? Nah, ini interferensi ini kan perpaduan antara 2 gelombang atau lebih. Jadi ada konstruktif sama destruktif. Nah, di interferensi juga ada ngomongin tentang
ini apa pola-pola celah pola-pola celah, pola-pola terang sama gelap ini. Nah, tapi kalau di interferensi ini yang di sini itu dia pakainya celahnya ganda. Celahnya ada 2. Ganda, gitu. Jadi misalnya nih, ini ada suatu celah. Ini celahnya ada 2. Terus ini ada sumber cahaya di sini. Ya, lewatin celah itu. Nah, kemudian ini ada celahnya nih berjarak satu sama lain sejauh D. Terus di sebelah kanan ada layar untuk menangkap pola terang gelapnya itu. Misalnya dari celah yang atas terjadi lewat begini, terus celah yang bawah lewat begini, gitu. Nah, ini juga sama, ada perbedaan jarak nih. Nanti perbedaan jarak ini yang menyebabkan si polanya itu yang ditangkap layar bentuknya terang atau gelap gitu. Terus sama kayak tadi, ini ada sudut theta di sini. Tuh. Terus ini jaraknya Y dan ini adalah jaraknya sejauh L. Nah, rumusnya sama kayak tadi, delta S sama dengan D sin theta atau D kali Y dibagi L. Untuk yang terang itu delta S sama dengan N lambda, dan untuk yang gelap delta S sama dengan N dikurangi setengah lambda. Gitu. Nah, tetap berlaku yang rumus langsung tadi ya, yang lambda sama dengan P kali D dibagi L. Tetap ini berlaku kayak gini. Dengan P-nya itu jarak 2 terang berurutan atau jarak 2 gelap yang berurutan. Jadi gelap 2 dengan gelap 3 atau gelap 4 sama gelap 5 atau terang 1 dengan terang 2 gitu. Jadi harus berurutan. Gitu. Rumusnya itu, bentuk soalnya ya mirip-mirip aja, cuman diganti ininya, celahnya celah ganda. Nah, ini ya. Gue bacakan. Pada interferensi yang atau yang itu si yang ilmuwan yang nyobain dulu ini percobaannya dia. Ya, jadi kalau ada percobaan yang berarti celahnya celah ganda. Dipergunakan sinar dengan panjang gelombang 5.000 angstrom. Jadi lambda 5.000 angstrom atau 10 pangkat negatif 7 meter. Jika kedua jarak celahnya 1 mm, berarti itu D-nya 1 mm atau 10 pangkat negatif 3 meter. Dan jarak layar ke celah itu 1 meter, berarti L-nya 1 meter. Berapakah jarak antara pita terang pertama dan pita terang ke-6? Kita ngitung P-nya dulu aja ya. Kan lambda sama dengan P kali D dibagi L. Nah, ini dulu deh. Berarti lambdanya kan 5 kali 10 pangkat min 7 tuh. P-nya kita mau cari, D-nya itu 10 pangkat min 3 dibagi 1. 5 kali 10 pangkat min 7. Atau P-nya 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, P ini jarak pita 1, terang 1. Ini ngomongin terang kan ya? Ya. Jarak antara terang 1 ke terang 2 itu 5, 10 pangkat min 4. Jadi kalau terang 1 ke terang 6, ini jaraknya berapa gitu. Kalau 1 ke 2 tuh 1 pita ya. Nah, 1 ke 6 ini berapa pita? 5 bukan, Kak? Iya, 5. Jadi tinggal ini 5 dikali 5, 10 pangkat min 4. Gitu. Atau 25 kali 10 pangkat min 4 meter. Atau 2,5 mm. Ini adalah jarak antara terang 1 ke terang ke-6. Kayak gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Oke.
Oh, belum ada. Aku coba yang ini ya. Nomor 4 dulu. Ini. Nanti nomor 5-nya kalian yang coba sendiri ya. Ini nomor 4 dulu. Pada percobaan yang digunakan gelombang cahaya dengan panjang gelombang 4.500 angstrom. Berarti itu lambda. Itu lambda 4.500 angstrom atau 4,5 pangkat min 7 meter. Jarak antar celah dengan layar adalah 2 meter, berarti L 2 meter. Jarak antar celahnya 0,5 mm, berarti D-nya 0,5 mm atau 5/10 pangkat min 4 meter. Jarak pita terang ketiga, terang 3 dari terang pusat, terang 0. Ini berapa jaraknya? Kita nyari P-nya dulu dari lambda sama dengan P kali D dibagi L. Jadi 4,5 kali 10 pangkat min 7 sama dengan P dikali D-nya 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi L-nya 2. Berarti P-nya 9 10 pangkat min 7 dibagi 5 10 pangkat min 4. Atau P-nya 1,8 ya. 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, P ini tuh adalah si 1,8 kali 10 pangkat min 3 ini adalah jarak dari terang 0 ke terang 1 gitu misalnya. Nah, ini tuh 1,8 kali 10 pangkat min 3. Nah, pertanyaannya adalah Y untuk T0 ke T3. Nah, itu berapa pita tuh dari 0 ke 3? 2 apa 3? Oke, gampangnya gini aja. 3 aja kurang 0. Berapa? 3 kan? Jadi 3 kali 1,8 kali 10 pangkat min 3. Atau 5,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Atau 5,4 mm. Gitu. Gampangnya gitu aja. 3 kurangin 0. Kayak tadi yang ini berarti 6 kurangin 1. Itu 5. Gitu. Coba ya kalian nomor 5-nya. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang. Oh, ini kisi, deng. Kisi nanti ya. Kalian coba yang ini. Suatu cahaya menerangi celah ganda yang memiliki jarak antar celah 0,1 cm. Celah tersebut diatur demikian rupa sehingga membentuk pola gelap terang pada layar yang berjarak 60 cm. Ketika pemisahan antar pola terang adalah 0,048 cm, berapa panjang gelombang cahaya yang digunakan? Coba. Gimana? Ada yang udah dapat belum? Atau bingung? Kalau bingung nggak apa-apa, bilang aja. Biar langsung dibahas. Masih bingung? Ada yang dapat C? Oke. Oke, yang masih bingung coba diingetin ya. Tipenya ya. Ini ada jarak antar celah 0,1, berarti itu D-nya. D-nya 0,1 cm. Artinya 10 pangkat min 3 mm. Bukan milimeter. Celah tersebut diatur sedemikian rupa hingga terbentuk pola gelap terang pada layar yang berjarak 60 cm. Itu adalah L-nya, 60 cm atau 0,6 meter. Jika pemisahan antara pola terang adalah 0,048 cm. Artinya itu P-nya tuh. Karena jarak antara pola terang. Ya kan? Itu P-nya. Atau istilahnya si pitanya tadi. Pitanya itu 0,048 cm atau 4,8 10 pangkat min 4 meter. Itu. Berapa panjang gelombangnya? Ya, pakai tadi rumusnya. Lambda sama dengan P dikali L. P kali D, P kali D dibagi L. Tahu lambdanya, P-nya 0,04. 4,8 pangkat min 4 dikali
D-nya 10 pangkat min 3 dibagi L-nya 0,6 atau lambdanya 8 kali 10 pangkat min 7 meter atau lambdanya 800 nanometer. Itu. Jadi jawabannya yang C. Nah, Nina benar tuh berarti ya. Gitu. Masih bingung nggak? Begitu, coba sekarang yang ini. Seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak D 0,01 mm. Pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm dari celah. Diketahui bahwa ini salah aku ngutipnya. Jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan adalah 7. Maksudnya gimana? Dengan garis gelap pertama di sebelah kanan adalah ya. Tentukan panjang gelombang berkas cahayanya. Jadi maksud soalnya gini nih. Kalau tadi kan kita secara vertikal ya. Kalau ini tuh gimana sih dijatuhkan pada dua jantung sempit vertikal berdekatan dengan jarak vertikal. Atas bawah kali maksudnya. Kalau celah sempitnya vertikal, gini. Ini kan celah sempitnya vertikal nih. Ya pola terang gelapnya juga pasti vertikal gitu. Paham nggak sih? Pasti di sininya tuh terang gelapnya itu ya atas bawah gitu, bukan kanan kiri. Ini kan ngomongnya kanan kiri. Anggaplah atas bawah kali ya maksudnya. Jadi terang. Jadi di sini bukan terang, gelap. Di sini ada terang pusat, terang 0. Nah, nanti terang 0. Di sini ada gelap 1, terus terang 1, terus gelap 2, terus terang 2, kayak gitu. Polanya tuh. Gelap 1, terang 1, gelap 2, terus terang 2. Nah, pertanyaannya, kalau si gelap pertama di atas dengan gelap pertama di bawah jaraknya 7,2 mm. Nah, ini tuh jaraknya 7,2 mm. Itu. Berapa panjang gelombang berkas cahaya yang digunakan? Berarti 7,2 mm itu berapa P? Kalau di sini berapa P? 1, 2, atau berapa? Ada yang tahu nggak? Oke, aku kasih penunjuk ya. Ini gelapnya berurutan apa bukan? Antara atas yang bawah gelapnya berurutan apa enggak? Nah, si 7,2 mm ini itu jarak gelap berurutan apa bukan? Berurutan kan? Berarti itu P. Kalau langsung berurutan langsung aja gelap ke gelap gitu. Kalau misalnya dari ini ada gelap 3 nih. Nah, terus dari gelap 3 ke gelap 1. Itu kan dua pita kan? Tuh, dua gelap berurutan kan? Bukan dua gelap berurutan. Ada 1, ini P, ini P. Nah, ini tuh P. Gitu. Jadi, langsung P-nya 7,2 mm. Nah, nyari lambdanya langsung aja. P kali D dibagi L. Jadi 7,2 mm berarti 10 pangkat min 3 kali D-nya 10 pangkat min 5 dibagi L-nya 0,2 meter. Jadi 3, 6, 10 pangkat min 8 atau 3,6, 10 pangkat min 7. Atau lambdanya kalau dalam nanometer berarti 360 nanometer gitu. Yang ditanyain nggak? Mengubah dari meter ke nanometer dikali 100 kan kali 100. Tergantung ininya. Sekali 10 pangkat berapanya. Misalnya tadi 3,6
10 pangkat min 7 meter mau dijadiin nanometer kan. Nah, 3,6 kali, ini kan harus jadi 10 pangkat min 9 gitu kan, supaya ini jadi nanometer. Nah, ini kan 7, ini 9, berarti harus dikali 100. Nolnya 2 gitu. Paham nggak sih? Jadi 360 nanometer. Kayak gitu. Oke, ini aku hapus ya. Nah, kalau yang ini deh, coba deh kalian kerjain yang ini. Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 640 nanometer. Sebuah layar diletakkan 1,5 meter dari celah. Jika jarak kedua celah 0,24 mm, berapa jarak dua pita terang yang berdekatan? Maka yang 0,24 mm itu D-nya bukan. Iya, itu D-nya, jarak kedua celah kan. Naila udah dapet 4 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Katanya. Yang lain gimana? Sama nggak jawabannya? Atau punya jawaban sendiri? Nina juga sama, 4 kali 10 pangkat negatif 3. Oke. Ini ada apa aja nih yang diketahui nih? Panjang gelombang lambda ya. Lambdanya 640 nanometer atau 640 10 pangkat min 9 meter. L-nya 1,5 meter dan D-nya 0,24 mm atau 2,4 10 pangkat min ini 24 aja deh. 24 10 pangkat min 5 meter. Terus nyari apa nih? Jarak dua pita terang yang berdekatan, berarti nyari P. Nya berapa? Itu lambda sama dengan P kali D dibagi L, atau P-nya lambda L dibagi dengan D. Jadi P-nya 640 10 pangkat min 9 kali L 1,5 dibagi 24 10 pangkat min 5. Jadi P-nya dibagi 8 dulu aja. Ini 3 bagi 8, 80 ya. Terus 3-nya dibagi ke situ. Ini 2. Jadinya 40 10 pangkat min 4 meter atau 4 10 pangkat min 3. Yeay, betul berarti. Sama jawabannya. Atau 4 mm. Gitu. Ada yang masih bingung nggak nih? Itu N-nya berapa? Nggak tahu N-nya berapa. N-nya tuh bisa antara ini. Ini kan sebenarnya yang rumus yang ini tuh itu rumus langsung kan, rumus cepatnya kan. Jadi biasanya sih kalau di buku-buku gitu kita itu ngitungnya, ini kan nyari jarak dua pita terang berdekatan kan. Sebentar, ini aku copy dulu. Nyarinya tuh nggak langsung kayak gitu, nggak langsung rumus lambda dengan P kali D per L atau P-nya dengan lambda L dibagi D. Jadi yang pertama dilakukan adalah kan nyari jarak antara dua terang berdekatan. Jadi nyarinya misalnya T1-nya Y untuk T1 berapa, terus Y untuk T2-nya berapa. Nah, nanti delta Y-nya yang dicari. Gitu. Nah, tadi kan rumusnya untuk terang N lambda sama dengan D kali Y dibagi L kan. Itu kan. Jadi untuk Y T1 adalah N lambda, untuk Y-nya itu sendiri N kali lambda L dibagi D. Nah, untuk Y1 berarti 1 kali lambda-nya 640, 10 pangkat min 9, kali R-nya 1,5 dibagi dengan D, 24, 10 pangkat min 5. Ini Y1-nya. Nanti dihitung ini hasilnya berapa. Terus kita hitung juga Y2-nya.
yaitu 2 kali 640 10 pangkat min 9 kali 1,5 dibagi dengan 24 10 pangkat min 5. Nah, ini juga dihitung hasilnya Y2-nya berapa. Nah, baru jarak antara dua terang berdekatan itu delta Y-nya Y2 dikurangi Y1. Gitu. Dikurangi sekian, kayak gitu. Nah, kalau ini kan tadi langsung kan, kalau ini yang kedua ini cara yang dihitung satu persatu dulu gitu. Nggak mesti 1 dan 2, boleh juga 2 dan 3 atau 4 dan 5. Itu nanti hasilnya akan sama aja gitu. Nah, N-nya itu ya tergantung kita mau pakai acuannya terang yang mana gitu. Kalau di sini kan terang 1 sama terang 2 ya berarti N-nya 1 sama 2 gitu. Terjawab nggak, Fadila? Tadinya ini mau aku selesaiin sampai sini karena kan kebetulan ini lagi bulan puasa kan. Takutnya kalian ini gimana, mau bahas polarisasi dulu atau gimana? Kalau cincin maksudnya cincin yang gimana tuh maksudnya? Cincin Newton. Sebenarnya masih ada interferensi lapisan tipis, terus benar yang polarisasi, terus apa cincin Newton ya, boleh sih. Tuh sama pembiasan yang pemantulan sempurna itu. Takutnya kalau mau dibahas sekarang jadi terlalu panjang gitu. Mau sekarang kah atau mau nanti lagi? Gini aja deh. Next DWU minggu depan kita bahas itu. Karena ini kalau bulan puasa kan terbatas ya kita waktunya. Kalau udah jam-jam segini takutnya tuh ada yang mau buat persiapan bantu-bantu orang tua atau mau ibadah tadarusan kan, biasanya kan gitu. Ini begitu dari aku, next DWU aja minggu depan kita bahas gelombang cahaya lagi, ngelanjutin yang belum kebahas hari ini gitu ya, gitu aja ya. Setuju nggak? Oke deh kalau gitu. Mungkin sampai sini dulu ya DWU-nya. Mudah-mudahan untuk yang bahasan materi hari ini cukup jelas. Terus yang untuk beberapa soal yang belum kebahas tadi mudah-mudahan bisa ngejawab sendiri setelah ini. Karena sebenarnya sama aja sih, cuman diputar-putar aja nyarinya yang mana, gantian lagi nyari yang mana gitu. Nanti silakan coba sendiri ya untuk soal yang belum kebahas hari ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Mudah-mudahan pada sehat semua, jadi bisa ikutan TW-nya lagi. Selamat berpuasa, selamat buka puasa.